Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Hareva dari S1 Teknik Perkapalan Angkatan 2019 dengan NIM 210901191300073. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat sebelumnya sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian kelas C. Baiklah, sebelum memulai dari presentasi ini, saya ingin memberitahukan bahwa proposal penelitian ini saya ambil dari proposal penelitian dan juga beberapa orang, lalu saya gabungkan dengan penulisan saya sendiri. Jadi, apabila ada kesamaan dengan proposal penelitian orang lainnya, saya mohon maaf. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi ini. Di sini saya mengambil judul Perancangan prototipe kapal penumpang dengan sistem penggerak tenaga surya atau solar cell menggunakan software Autodesk Fusion 360 dengan simulasi CFD atau Computational Fluid Dynamics. Latar belakang. Perkembangan transportasi laut pada saat ini mengalami kemajuan dari segi material maupun bahan bakar. Pada segi material saat ini menggunakan komposit, dan untuk bahan bakarnya berkembang menggunakan energi terbarukan. Pada perkembangan teknologi energi terbarukan untuk bidang industri maritim saat ini sangatlah maju, khususnya pemanfaatan energi matahari pada kapal. Namun sayangnya di Indonesia masih sangat sedikit pengaplikasiannya. Energi terbarukan pada saat ini sangatlah beraneka ragam jenisnya, di mana banyak digunakan sebagai bahan bakar minyak yang harganya semakin mahal dan cadangannya di perut bumi pun semakin menipis. Salah satu contohnya pemanfaatan energi terbarukan untuk menghasilkan listrik menggunakan solar cell. Solar cell merupakan suatu komponen yang bisa merubah energi matahari menjadi energi listrik. Sumber energi ini merupakan ramah lingkungan yang diharapkan mampu menggantikan sumber energi konvensional berbasis minyak bumi dan batu bara. Nah, Autodesk Fusion 360 ini merupakan program CAD atau Computer Aided Design, atau biasa kita sebut komputer yang membantu dalam pembuatan desain. Dengan kemampuan pembuatan 3D solid untuk proses pembuatan objek atau sebuah rancangan prototipe 3D secara visual dan simulasi material. Nah, jadi latar belakangnya itu saat ini kan dari bahan bakar yang tidak terbarukan seperti misalnya minyak bumi dan juga batu bara itu kan harganya semakin mahal. Harga semakin mahal itu dikarenakan cadangan di perut bumi ini sudah makin menipis, sehingga kita itu dituntut untuk bisa mencari atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan juga dianya itu terbarukan. Salah satu contohnya yaitu energi matahari, di mana kita energi matahari itu menggunakan media solar cell. Dari energi matahari tersebut nantinya akan ditangkap oleh solar cell, lalu diubah menjadi energi listrik, disimpan di penyimpanannya itu bisa kita sebut dengan baterai. Nah, nantinya energi dalam baterai ini kita alirkan ke motor sehingga motornya bergerak, menggerakkan dari di sini kita berbicara di kapal. Jadi, menggerakkan kapal itu, jadi kita perlu lagi menggunakan energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, lalu identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah ini berdasarkan dari latar belakang tersebut. Ada 3. Yang pertama, kurangnya pengaplikasian energi terbarukan di bidang maritim. Jadi, pengaplikasian energi terbarukan ini di bidang lain itu sudah sangat pesat. Namun, sayangnya di bidang maritim ini masih sangat minim gitu. Apalagi khususnya di Indonesia. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan energi tenaga surya atau solar cell di bidang maritim. Nah, apalagi energi terbarukan aja di bidang maritim itu belum pemanfaatannya itu atau pengaplikasiannya itu belum maksimal gitu. Apalagi tenaga surya, karena energi terbarukan itu kan bukan hanya tenaga surya saja. Lalu yang ketiga, perlunya mendesain prototipe kapal penumpang dengan sistem penggerak tenaga surya. Jadi prototipe atau desainnya ini, desain dari prototipe maupun desain dari kapal yang sudah jadi hasilnya nanti, itu perlu didesain berbeda dengan desain dari kapal yang menggunakan sistem
atau bahan bakar minyak bumi atau batu bara, dikarenakan namanya saja bahan bakar sudah berbeda, pasti desainnya akan berbeda dengan nanti dayanya, lalu dengan mobilitas ataupun kecepatan dari kapal tersebut. Lalu rumusan masalah ini pun kita ambil dari latar belakang tersebut. Jadi dengan perancangan ini akan muncul beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membuat perancangan prototipe kapal penumpang dengan sistem penggerak tenaga surya ini yang ideal gitu, menggunakan software Autodesk 360 dengan simulasi CFD. Jadi kita bagaimana ini merancang kapalnya itu menjadi ideal, jadi semuanya itu dapat tersalurkan dengan baik, jadi tidak ada energi-energi yang terbuang, dan kecepatan itu bisa melampaui dari kecepatan kapal yang menggunakan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi dan juga batu bara. Lalu bagaimana masalah yang kedua, bagaimana simulasi CFD ini dalam keadaan ballast loading pada hambatan prototipe kapal penumpang? Karena di sini saya mengambil judul kapal penumpang, dan juga jadi bagaimana simulasi CFD ini compositional fluid dynamic ini dalam keadaan ballast loading pada hambatan prototipe kapal penumpang. Prototipe nanti kita uji, lalu bagaimana hambatannya itu di keadaan ballast loading. Lalu ada batasan masalah. Perlu diketahui batasan masalah ini perlukan agar pembahasan itu tidak merembet kemana-mana. Jadi kita perkecil masalahnya ini, kita perkecil ruang lingkupnya sehingga kita bisa lebih fokus dengan masalah tersebut. Jadi berdasarkan dari rumusan masalahnya itu, dalam membuat atau merancang prototipe ini menggunakan software Autodesk 360, Fusion 360 dengan simulasi CFD, itu ada beberapa masalah. Yang pertama itu perancangan prototipe kapal penumpang dengan sistem penggerak tenaga surya menggunakan softwarenya ini bagaimana. Lalu yang kedua, simulasi CFD pada hambatan prototipe kapal dengan keadaan ballast loading itu bagaimana juga. Yang ketiga, parameter pembuatan kapal penumpang hanya pada prototipe dengan menggunakan timbal lambung datar. Jadi batasannya ini, yang pertama itu kan menggunakan dibatasin hanya menggunakan software Autodesk 360, Fusion 360. Lalu simulasinya juga hanya menggunakan simulasi CFD. Yang ketiga, parameternya itu kita menggunakan nanti tipe lambung datar. Nanti akan dijelaskan apa saja tipe-tipe lambungnya. Lalu yang keempat, parameter variasi kecepatannya. Di sini kita batasi kecepatannya itu hanya dalam 3 kecepatan. Yang pertama 1 knot, 10 knot, dan 20 knot. Nah, lalu di tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui cara perancangan prototipe kapal penumpang dengan sistem penggerak tenaga surya menggunakan Autodesk Fusion 360 dengan simulasi CFD. Lalu kedua, untuk mengetahui bagaimana perancangan yang sesuai dari berbagai model yang sudah penulis buat dengan software Autodesk Fusion 360. Jadi nanti akan dibuat berbagai macam model, lalu mana desain model yang paling bagus dan paling ideal digunakan menggunakan menggunakan bahan bakar dari energi matahari ini. Jadi nanti akan ditentukan mana model yang paling baik gitu. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui simulasi CFD dalam keadaan ballast loading pada hambatan prototipe kapal penumpang dengan tipe lambung datar. Yang keempat, mengetahui hambatan di setiap variasi kecepatan pada kondisi ballast loading. Jadi kondisi itu di ballast loading, bagaimana tuh kecepatan tadi itu 1 knot, 10 knot, dan juga 20 knot itu bagaimana hambatan di setiap kecepatan itu. Di 1 knot bagaimana hambatannya, 10 knot maupun di 20 knot. Lalu sistematika penulisannya. Ini perlu diketahui bahwa ini digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan ini. Jadi dimulai dari bab 1 pendahuluan. Ini di pendahuluan ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di situ ada tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuannya, manfaat, dan juga sistematika penulisan itu seperti yang sekarang ini. Lalu di bab 2 atau tinjauan pustaka, nanti ada membahas bagaimana tentang kapal itu, variasi pembahan kapal, hukum arsimetri dan simulasi CFD, bentuk lambung, perancangan dan software Autodesk Fusion 360. Nah, sebelum itu perlu digarisbawahi, seperti sudah saya ingin memberitahukan bahwa tidak semuanya itu akan saya masukkan di sini. Misalnya hukum Archimedes nanti saya masukkan di slide di PowerPoint ini. Namun di proposal penelitian saya masukkan. Itu untuk menghemat waktu dan juga menghemat dari banyaknya konten di
file PowerPoint ini. Jadi perlu diketahui tidak semuanya di bab 2, bab 3 itu tidak saya masukkan semuanya. Lalu di metode pelaksanaan atau metode perancangan, itu sama saja kan. Itu berisi alat dan bahan perancangannya itu tempat perancangan, lalu setelah dirancang tempatnya diuji itu di mana, lalu mekanisme perancangan dan diagram alirnya. Nah, karena ini masih proposal penelitian, jadi bab 4 dan bab 5 yaitu hasil dan analisa dan juga kesimpulan dan saran ini belum saya masukkan di proposalnya, baik di proposal maupun di PowerPoint ini. Namun saya buat di sini sistematika penulisannya. Karena ini masih sebuah proposal di mana nanti diajukan dulu, lalu ketika diterima barulah dibuat penelitian tersebut. Jadi untuk bab 4 dan bab 5 nya belum dimasukkan. Nah, tinjauan pustaka. Di sini saya memasukkan 3 paragraf dari 3 sumber yang berbeda. Tidak semuanya saya masukkan. Berdasarkan Saddam Jahidin dan Jauhar 2013, dalam merancang sebuah kapal untuk menentukan ukuran dan bentuk kapal lebih akurat menggunakan pemodelan 3D dalam perhitungan berat, di mana tiap komponen secara keseluruhan dapat diketahui secara langsung dihasilkan oleh program. Dalam pembuatan permodelan 3D, untuk menganalisa berat konstruksi lebih efektif menggunakan Autodesk Inventor dikarenakan keterbatasan AutoCAD dalam pemodelan 3D serta analisis kekuatan. Jadi dari penyebutan pertama ini, untuk mengetahui analisis kekuatan itu mereka menggunakan software Autodesk Inventor. Kali ini kita menggunakan Autodesk Fusion 360. Kita sebenarnya bisa menggunakan Autodesk AutoCAD karena Autodesk itu ada beberapa produknya itu seperti Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD, Autodesk Fusion 360. Nah, AutoCAD ini kurang bisa digunakan karena masih terbatas. Karena di AutoCAD itu model 3D bisa, namun dengan analisis kekuatan itu belum bisa. Mereka di Autodesk AutoCAD hanya bisa memodelkan saja, jadi belum efektif gitu. Nah, menurut Endro Prasetya Chandra dengan kawan 2014, dalam penelitian yang berjudul Perancangan Kapal Penumpang Tenaga Surya untuk Menyeberang Sungai Bengawan Solo untuk menghitung tahanan menggunakan software full speed sehingga bisa mengetahui besaran tahanan pada kecepatan tertentu, dan dengan menggunakan software full speed haruslah memperhatikan algoritma syarat-syarat yang menjadi batasan menentukan perhitungan yang lebih presisi. Jadi ketika mereka ini menggunakan software full speed, mereka mengetahui harus diperhatikan tuh algoritma atau syarat-syarat yang menjadi batasannya itu. Nah, nantinya di penelitian ini menggunakan software yang berbeda dengan full speed, itu Autodesk Fusion 360, juga harus diperhatikan syarat-syaratnya itu sehingga nanti itu hasilnya itu perhitungan itu lebih presisi. Lalu menurut Subandi dan Slamet Hani 2015 dalam penelitian yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Matahari. Nah, ini berfokus kepada topik yaitu solar cell-nya atau energi mataharinya ya. Sebagai penggerak pompa air dengan menggunakan solar cell itu ada identifikasi kebutuhan untuk merancang alat. Yang pertama itu komponen untuk menghasilkan energi listrik. Nah, komponen ini harus kita perhatikan yaitu solar cell, di mana solar cell ini menangkap energi matahari lalu nanti diubah menjadi energi listrik dan disimpan di. Nah, yang kedua perlunya suatu komponen pengatur penyimpanan dan pembangkit energi listrik ke baterai. Nah, energi listrik ini yang disimpan di baterai. Lalu yang ketiga, perlunya komponen menyimpan dan mensuplai energi listrik ke beban. Nah, dari energi ini bagaimana suplainya itu energi itu ke motor dari kapal tersebut. Lalu keempat, perlunya komponen untuk mengubah arus DC 12 volt menjadi arus AC 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, di sini mereka kan seperti kelima ini, perlunya komponen untuk proses penyiraman kebun salak. Nah, di sini mereka komponen itu untuk penyiraman kebun salak, dan kita di sini akan membuat komponen itu untuk menggerakkan motor dari kapal. Jadi mungkin caranya sama, komponen untuk mengubah arusnya, namun mungkin arusnya itu berbeda, tapi kita bisa belajar dari tinjauan pustaka ini. Nah, lalu landasan teori. Landasan teori ini kita membahas dari kapal dulu ya. Kapal itu adalah sebuah alat transportasi yang berfungsi untuk mengantar suatu orang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu pulau ke pulau lain.
Nah, ada beberapa jenis atau sebutan dalam kapal ini juga masih umum ya. Boat. Boat itu adalah kapal yang berukuran kecil. Vessel untuk kapal yang berukuran besar dan kecil, itu disebut vessel. Mau besar mau kecil disebut vessel. Nah, craft itu disebut untuk kapal yang berukuran kecil saja. Yang kecil saja itu kapal disebut craft. Boat itu mungkin agak berbeda dari craft. Dari craft ya. Keempat ada carrier. Juga sering dipakai untuk kapal yang mengangkut barang, curah, dan kayu. Seperti misalnya bulk carrier itu bisa mengangkat barang curah seperti misalnya batu bara, itu kan barang curah, itu disebut carrier. Nah, ini ada juga jenis kapal yang masih sangat umum, yaitu kapal penumpang. Kapal penumpang ini digunakan untuk mengangkut penumpang dan juga nanti akan memudahkan masyarakat dalam penyeberangan antara wilayah di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini negara maritim, negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga diperlukan transportasi yaitu kapal dalam mengangkut atau mobilitas para masyarakat untuk bergerak dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, kapal feri juga penyeberangan atau untuk tujuan jarak dekat atau transportasi pantai, sungai, dan danau. Kalau kapal penumpang bisa membawa masyarakat atau membawa penumpang dari satu pulau ke pulau yang jauh, seperti misalnya dari pulau Sumatera ke pulau Jawa, namun seperti misalnya dari Pelabuhan Belawan di Medan ke Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Nah, itu jarak yang jauh. Kalau kapal feri ini dia lebih jaraknya itu lebih singkat, seperti dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Dan juga kapal feri ini juga bisa membawa transportasi darat, yaitu mobil. Jadi mobil itu dimasukkan di kapal feri ini untuk dibawa dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau sebaliknya. Nah, lambung kapal ini juga satu bagian penting. Nah, lambung kapal ini disebut juga hull. Ini merupakan badan dari kapal atau perahu tersebut. Ini lambung kapal itu harus memiliki gaya apung atau gaya buoyancy dan yang mencegah kapal ini dari tenggelam. Jadi walaupun kapal itu dihantam oleh badai, dihantam oleh ombak yang sangat deras, sangat kencang, namun ketika daya apungnya itu sudah maksimal, sudah baik perhitungannya dalam desainnya, nantinya walaupun dia tidak mungkin stabil, maksudnya tidak mungkin dia bergerak stabil ketika ada ombak yang menghantam, bisa miring kanan atau miring kiri, namun dia tidak akan tenggelam atau terbalik, dia akan kembali ke posisi semulanya itu, ya stabilnya itu. Lalu jenis-jenis lambung kapal ada lambung datar, lambung katamaran, lambung V, lambung terowongan, lambung ponton. Nah, kita di sini menggunakan lambung datar. Nah, sini ada perancangan dan desain teknik. Perancangan itu adalah kegiatan paling awal dari suatu produk untuk membuat produk. Nantinya rancangan ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan selanjutnya, seperti pembuatannya, simulasinya. Nah, dalam pemodelan prototipe kapal penumpang tenaga surya ini ada 3, yaitu perancangannya. Pertama, model prototipe kapal penumpang dengan tenaga surya tampak samping. Jadi ada tampak sampingnya, tampak atasnya, tampak depan. Tentu saja karena nanti akan dibuat perancangan itu dalam 3D, jadi harus ada samping, atas, dan depan. Nah, simulasi Computational Fluid Dynamics atau CFD-nya, yaitu proses simulasi numerik atau biasa disebut juga CFD, di mana memperlihatkan aliran suatu fluida pada simulasi tersebut. Nanti bahkan kapal ini bergerak di fluida, yaitu air laut. Jadi kita harus juga mensimulasikan aliran fluida itu pada pembuatan model lambung. Nanti disimulasikan jadi lambung ini harus solid dan bentuknya memperlihatkan surface dari ratusan curve yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ada 4 jenis kondisi batas yang digunakan dalam batas yang berbeda, yaitu inlet, outlet, opening wall, dan simetri. Nah, landasan teori berikutnya itu software yang kita gunakan, yaitu Autodesk Fusion 360. Ini software yang baru yang berbasis cloud, yang untuk menggabungkan kemampuan desain industrial dan mekanika 3D. Software ini merupakan software CAD, yaitu program CAD yang dimana CAD ini merupakan komputer atau program komputer yang mempermudah atau membantu dalam mendesain.
dengan pembuatan 3D, dimensi solid untuk proses pembuatan objek prototipe 3D secara visual, simulasi, dan juga drafting. Nah, dalam Fusion ini kita bisa membuat sekitar 2 dimensi produknya lalu menjadikannya 3D dan lanjutkan dengan pembuatan prototipe visual atau bahkan yang lebih kompleks yaitu assembly dengan menggabungkan part-part yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, Autodesk ini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu model. Nah, di model ini kita untuk membuat rancangan 2 dimensi dan 3 dimensinya. Di model ini ada beberapa tool yang pertama sketch. Nah, sketch ini digunakan untuk menggambar atau merancang sesuatu yang akan dirancang. Dan sketch ini masih dalam bentuk 2 dimensi. Nah, lalu di Creator ini juga membuat modelnya itu dari sketch yang tadi itu dibuat ke model 3 dimensi. Lalu yang ketiga ada Assembly. Assembly ini ada menggabungkan part-part yang sudah dirancang menggunakan sketch dan Creator. Jadi di sketch dan Creator tadi kita sudah membuat part-partnya, misalnya di lambungnya, di bagaimana propellernya, bagaimana support structure-nya, dan itu kan ada part-partnya. Nah, part-part itu digabungkan menggunakan tool assembly. Nah, yang kedua ada drawing. Fitur drawing ini ada 2 tool. Yang pertama from design dan juga from animation. Nah, di from design ini toolnya itu mengubah objek 3D ke bentuk drawing yang sudah dirancang sebelumnya. Kalau from animation ini untuk membuat bentuk model ke animation dalam sebuah perancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Ini ke animationnya, yang ke desainnya ke bentuk drawingnya. Nah, metodologi perancangan ini seperti yang sudah dibuat oleh sang penulis sebelum yang saya ambil. Seperti yang sudah ketahui, seperti judulnya saja, nantinya penulis menggunakan software Autodesk Fusion 360 dalam perancangannya. Lalu menggunakan laptop Lenovo sebagai alatnya, laptop Lenovo dengan spesifikasinya operasinya itu Windows 10, Windows 10, prosesornya itu Intel Core i3, CPU-nya itu 2 GHz kali 4, lalu RAM-nya itu 2 GB dan sistem type-nya itu 64 bit. Nah, ini alat dan bahan perancangan yang akan digunakan ketika penelitian ini akan dibuat. Nah, tempat perancangan dan tempat pengujian berlayarnya itu seperti yang sudah saya bilang bahwa ini saya ambil dari orang. Contohnya, jadi beliau merancangnya itu di Lab Praktikum D3 Teknik Mesin Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, lalu nantinya ini pengujiannya itu beliau mengujinya itu di kolam dekat Masjid Kyai Hajat Ahmad Dahlan UMI Yogyakarta. Nah, ada juga mekanisme perancangannya, ada 4, itu perancangan lambung atau bodi kapal. Itu perancangan yang paling awal. Jadi dalam mendesain kapal itu bagaimana kita mendesain lambung atau bodi kapal itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendesain kapal. Lalu yang kedua merancang atap kapal atau bisa kita bilang juga superstructure-nya. Lalu merancang propellernya. Propeller ini bagaimana menggeraknya dan terakhir itu merancang shaft-nya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.